Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, anugerahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita kekasih Allah, rahmat bagi seluruh alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Apa kabar ayah bunda semua yang ada di rumah dan dimanapun berada? Tetap semangat dalam menjalani roda-roda kehidupan sesulit apapun, karena sungguh kita masih punya Allah sebagai tempat kita mengadu, sebagai tempat kita bersandar, dan yakin setiap perjalanan hidup itu mesti ada hikmahnya. Semoga Allah kuatkan kita, tanamkan iman dan Islam, taufik serta hidayahnya dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kehidupan kita baik dan berakhir juga dalam keadaan yang terbaik. Ayah bunda semua, hari ini kita lanjut. Beberapa hari kemarin sempat tersendat, berhenti. Hari ini kita sambung ya, untuk kajian Arba'in Nawawiyah, sederhana, mudah-mudahan penuh hikmah. Hari ini hadis yang keempat, silahkan dibuka di rumah. Hadis yang keempat. Baik, kalau sudah kami akan bacakan. Redaksi hadisnya, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu mudghatan mithla dhalika thumma yursalu ilayhi al-malaku فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda kepada kami, sedang beliau adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya. Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, lalu menjadi alaqah selama 40 hari pula, lantas menjadi mudghah pada waktu yang sama pula. Kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, dan ia diperintahkan agar menulis 4 ketetapan. Potongan sampai di situ dulu, ayah bunda semua. Nah, dari potongan hadis ini, part 1, untuk bagian pertama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya, di mana Allah menciptakan makhluknya dengan perhitungan, dengan kematangan, dan tidak ada permainan, serta tidak ada yang sia-sia. Andai kata Allah kemudian menyebutkan, sebagaimana tersebutkan dalam hadis ini, bahwa penciptaan manusia berproses mulai dari yang pertama, kedua, sampai kemudian berikutnya, itu bukan berarti menunjukkan kelemahan Allah yang tidak sanggup untuk menciptakan sekaligus.
Karena dalam sejarah Allah juga menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam tanpa orang tua, menciptakan Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga tanpa ayah. Dan itu sudah cukup menjadi bukti kekuasaan Allah. Dan Allah mampu menciptakan manusia langsung. Tapi tentu setiap apa yang diciptakan oleh Allah itu akan melahirkan pelajaran penting bagi kita semua, makhluk-makhluknya, terlebih yaitu hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang 120 hari seseorang itu kemudian ditetapkan menjadi janin. Apa proses-prosesnya? 40 hari pertama janin itu mengalami perubahan pertama itu disebut dengan nutfah, antara sperma dengan sel telur wanita. Itu namanya nutfah. Dari nutfah kemudian 40 hari berikutnya berkembang, ya, terbentuk gumpalan darah yang kemudian dalam hadisnya tadi disebut dengan alaqah. 40 hari berikutnya adalah mudghah, menjadi daging. Nah, setelah genap menjadi 120 hari itu, maka disebutlah janin. Proses yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah proses yang luar biasa menakjubkan. Di kalangan medis, peneliti, ini luar biasa. Kesadaran kita bahwa kita diciptakan dari saripati mani itu akan mendorong kita untuk menumbuhkan kesadaran betapa kita dari sesuatu yang hina yang kemudian Allah muliakan. Kesadaran itu akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pilihan dari ciptaan itu. Maka nggak ada alasan untuk kita nggak taat, nggak beribadah kepada Allah. Karena kita hina dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya ayah bunda, nggak ada alasan lagi kita untuk tidak patuh, tunduk, taat, mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan itu salah satu bentuk indikasi atau indikator kesyukuran kita atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Kemudian yang kedua yang perlu untuk disampaikan, Allah itu menciptakan proses-proses tersebut karena Allah ingin menjelaskan kepada kita sesuai dengan sunnatullah bahwa semuanya ada penyebab dan ada yang disebabkan. Ada pendahuluan lalu kemudian ada hasilnya. Gak ada orang yang kemudian bisa mencapai sesuatu dengan instan. Proses, Pak. Ya. Laulal ilma yudraku bil muna ma kana yabqa fil barriyati jahil. Andai kata ada orang cukup menghayal menjadi orang pintar, maka nggak ada orang bodoh di muka bumi ini. Andai kata ada orang yang bisa menghayal untuk jadi orang kaya, maka nggak butuh usaha. Nah, proses-proses ini mengajarkan kita agar kita mau menjalani proses-proses ini, ada pendahuluan hingga nanti kemudian ada hasil yang kita capai. Yuk jalani hidup ini dengan semua proses yang Allah tetapkan buat kita. Jalani dengan baik, karena sesungguhnya sudah ditetapkan bagi kita jatah masing-masing. Ya, jadi yang akan dinilai adalah proses yang kita laksanakan, bukan hasil yang kita capai. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala urusan yang kita jalani nggak usah tergopoh-gopoh, nggak usah tergesa-gesa, jalanin aja dengan proses. Bahasanya nikmati proses yang ada. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu datang dari syaitan. Sehingga orang kalau tergesa-gesa melakukan sesuatu, itu nggak mungkin hasilnya, nggak baik, nggak maksimal hasilnya. Nah, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita juga dengan proses ini diajarkan untuk selalu berhati-hati dalam kehidupan kita. Dengan kehati-hatian ini akan melahirkan kewaspadaan. Nah, jadi apa yang disampaikan pada awal tadi ini menjadi petunjuk buat kita semuanya
Mudah-mudahan dengan proses penciptaan manusia dari awal sampai akhir itu akan melahirkan, menumbuhkan rasa terima kasih kita sebesar-besarnya kepada Allah. Karena kita sudah dipilih oleh Allah untuk lahir di muka bumi ini. Dan tentu kemuliaan yang Allah sudah tanamkan dalam diri kita dengan iman dan Islam. Apa saja ketetapan-ketetapan Allah yang sudah ditetapkan, yang sudah termaktub di Lauhul Mahfuz oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ciptaan-ciptaannya, kita simak pada part kedua nanti insyaallah. Ya, ini yang dapat kami sampaikan dari hamba yang lemah, dari manusia yang lemah, manusia yang bodoh ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Ambil yang baiknya, tinggalan yang tidak baiknya. Dibutuhkan sharing dan komentar ayah bunda semuanya, boleh sebagai pemasukan kita untuk kembali saling mengisi, saling menasehati untuk kebaikan. Aqulu qouli hadza. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.